Oke, teman-teman, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang super penting. Kita akan membahas medan pertempuran utama dalam trading, dan ini bukan soal grafik atau indikator loh, tapi soal apa yang ada di dalam kepala kita. Yuk, kita mulai. Pasti pernah kan, jantung rasanya mau copot, tangan tiba-tiba basah. Nah, perasaan itu adalah bukti nyata bahwa tantangan terbesar kita sebenarnya bukan pasar. Bukan sama sekali. Tapi apa yang terjadi di antara kedua telinga kita ini? Pertarungan sesungguhnya yang melawan diri kita sendiri. Jadi, siapa sih musuh terbesar ini? Kita sering banget kan nyalahin strategi teknikal yang salah atau market yang aneh. Padahal seringkali sumber masalahnya itu jauh lebih dalam. Ini soal emosi manusia yang sebenarnya bisa ditebak, yang bikin kita jatuh ke lubang yang sama lagi dan lagi. Yuk kita bedah satu persatu apa yang saya sebut sebagai 7 dosa mematikan dalam trading. Coba deh lihat daftar ini. Rasa takut bikin kita jadi ragu-ragu. Serakah bikin kita jadi gegabah. Dan harapan, wah, ini sering bikin kita buta sama kenyataan. Mulai dari malas belajar, frustrasi, sampai kepedean yang berlebihan, hampir semua trader pasti pernah kejebak di salah satunya. Coba deh jujur, mana yang paling sering kena ke Anda? Nah, akibat langsung dari dosa-dosa tadi, itu adalah sesuatu yang kita sebut hambatan mental atau mental block. Ini bukan sekedar perasaan nggak enak ya. Ini beneran penghalang psikologis yang nyata yang terbentuk dari luka-luka di masa lalu, kayak rugi beruntun misalnya, yang akhirnya bikin pikiran kita jadi keruh pas mau ambil keputusan. Oke, kita udah tahu nih masalahnya. Terus, gimana cara ngatasinnya? Langkah pertama, jelas kita harus diagnosa dulu. Hambatan-hambatan ini tuh bukan perasaan yang abstrak loh. Mereka itu pola spesifik yang bisa kita kenali. Yuk, kita lihat lebih dalam lagi. Nah, yang menarik dari slide ini, anggap aja ini kayak cermin buat kita. Coba deh, luangkan waktu sebentar, lihat tabel ini. Ada nggak yang kedengeran familiar banget? Mungkin yang nomor 2, keraguan keputusan di mana Anda langsung nyesal begitu klik tombol buy? Atau jangan-jangan membandingkan diri, lihat postingan orang lain di media sosial profit, kita malah jadi down? Jujur sama diri sendiri di sini, itu adalah langkah pertama yang paling krusial buat ngerusak pola-pola ini. Oke, mantap. Kita sudah berhasil mengidentifikasi masalahnya. Sekarang, waktunya kita pindah ke bagian solusi. Ini bukan sulap ya, tapi sebuah kerangka kerja yang jelas dan bisa kita lakukan untuk ngatasin hambatan-hambatan tadi. Mari kita lihat proses 4 langkahnya. Proses 4 langkah ini tuh benar-benar ampuh karena sistematis banget. Pertama, kita gali dulu akar masalahnya. Kenapa sih kita ngerasa gini? Kedua, kita secara sadar hapus pikiran negatif itu. Ketiga, kita kecilkan kekuatannya biar nggak bikin kita lumpuh. Dan yang keempat, kita ubah dari yang tadinya penghalang jadi bahan bakar. Ini siklus yang keren banget buat memprogram ulang mental kita. Dan ini adalah contoh yang paling konkret dari langkah nomor 2. Lihat deh perbedaannya. Ini soal secara sadar mengganti cerita yang kita katakan ke diri sendiri. Daripada bilang, saya nggak bisa. Coba ganti jadi, saya bisa. Karena ini bukan sekedar mikir positif doang loh. Ini adalah aksi nyata buat membentuk ulang jalur di otak kita supaya melihat peluang bukan lagi keterbatasan. Oke, kita udah punya kerangka kerjanya. Sekarang, yuk kita intip gimana para profesional menerapkannya. Mereka itu bukan robot yang nggak punya emosi ya, tapi mereka punya aturan dan sistem buat mengelola emosi itu. Nah, ini dia nih kebiasaan dan pola pikir disiplin yang membedakan amatir dari para ahli. Nah, ini poin kuncinya, langsung dari salah satu legenda pasar. Ini bukan soal nggak pernah salah, sama sekali bukan. Tapi soal seberapa cepat kita bisa bangkit lagi. Para profesional itu nggak meratapi kerugian. Mereka terima, mereka pelajari, dan langsung gerak cepat ke peluang berikutnya tanpa bawa-bawa beban emosional. Dan kutipan ini nambahin lagi idenya. Ini soal melepaskan diri secara emosional. Pasar itu kan selalu berisik. Selalu ada aja berita jelek, gosip, atau alasan buat panik. Nah, kemampuan untuk tetap fokus sama rencana kita dan cuek sama semua kebisingan itu dia yang jadi pembeda. Ini nih, mungkin ini ide paling penting dari semua yang kita bahas hari ini. Trader amatir itu terobsesi banget sama untung rugi di satu trading. Tapi kalau trader profesional, mereka terobsesi dengan kualitas proses mereka. Mereka tahu kalau mereka ngikutin proses yang benar, analisis yang bagus, manajemen risiko yang ketat, eksekusi yang disiplin, hasil yang bagus itu bakal ngikutin dengan sendirinya. Sekarang kita masuk ke aturan praktisnya. Aturan-aturan ini tuh dirancang buat ngelindungin kita dari diri kita sendiri. Coba lihat yang pertama,
jangan pernah nambah posisi yang rugi. Ini buat menghentikan kita trading pakai harapan buta. Atau yang kedua, saat ragu, jangan masuk pasar. Ini buat ngelindungin modal kita pas pikiran lagi nggak jernih. Anggap aja ini pagar pengaman kita, prinsip-prinsip yang nggak bisa ditawar. Dan kita lanjut lagi. Aturan ini tolong dicatat ya, jangan pernah dilanggar. Selalu gunakan stop loss. Ini bukan pilihan, ini adalah jaring pengaman wajib. Dan perhatikan deh poin ke-7. Ini bukan soal menghilangkan rasa takut dan serakah, tapi memahaminya. Rasa takut yang sehat itu mencegah kita ceroboh. Dan keserakahan yang terkendali itu justru mendorong kita memaksimalkan profit saat kondisi mendukung. Saya mau tutup bagian aturan ini dengan kutipan yang kuat banget. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang kerugian. Rugi itu bukan kegagalan pribadi, teman-teman. Anggap saja itu adalah biaya pendidikan. Itu adalah masukan langsung dari pasar yang ngasih tahu kita di mana kita harus jadi lebih baik lagi. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Coba deh pikirkan trading terakhir Anda. Mau itu untung atau rugi? Apa sih yang diajarkan trading itu ke Anda? Bukan soal pasar ya, tapi soal diri Anda sendiri. Jawaban dari pertanyaan itu adalah titik awal Anda untuk benar-benar menguasai pikiran trading Anda.